محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kita masih dengan kitab Nasha'ihud Diniyah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan futuh, Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkannya, dan Allah berikan kita senantiasa bisa di jalan para salafus saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Qultu wal yaqinu ibaratun an tamakkunil iman minal qalbi wastilaihi alaih. Huwa at-tuma'ninatu allati sa'alaha Ibrahimu alaihi salam rabbahu fima akhbara anhu biqaulih qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Fabana min hadha anna al-yaqina ghayatul iman wa nihayatuhu. Wa fil hadithi al-yaqinu huwa al-imanu kulluh wa ma nazala minas sama'i ashraf minal yaqini wa kafa bil yaqini ghinan. Qala alaihi salatu wassalam sallallahu al-yaqina wal afiyah fa innahu ma utiya ahadun ba'da al-yaqin afdala min al-afiyah. Yakin, kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, adalah ibaratun sebuah ungkapan antamakkunil iman, tentang kemantapan iman di dalam hati, tentang mantapnya iman di dalam hati, wastilaihi alaih, dan tentang bagaimana menguasainya iman atas hati. Jadi apa itu yakin? Yakin adalah ketika iman sudah mantap di dalam hati dan sudah berkuasa di dalam hati. Karena biasanya hati itu dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan seluruh anggota tubuh kita, rajanya adalah hati. Rajanya adalah hati, presidennya adalah hati. In salahat salaha sairu amalih. Kalau hatinya benar, maka benarlah seluruh amal ibadahnya. Wa in fasada jasadu kulluh. Kalau rusak seluruhnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan yakin, ketika iman sudah mantap di dalam hati dan sudah berkuasa. Bahkan dikatakan dalam hadis, al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah keimanan yang sempurna. Jadi kalau kata ulama, keimanan itu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kama qala Imam Al-Bukhari, al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bisa nambah dengan taat, berkurang dan taat maksiat. Ibaratnya nih kayak botol ini. Ini hati kita. Kalau airnya sedikit, berarti gambaran imannya sedikit. Semakin air penuh, ketika full keimanan di hati kita, dinamakan dengan yakin. Jadi bagaimana biar kita bertambah yakin? Tinggalin maksiat, tambah perbuatan taat, itu yang bikin kita yakin. Tapi kalau kita berbuat maksiat, tambah ragu kita. Nggak pede bahasa katanya. Kita diminta doa, foto silakan doa. Orang kalau nggak ada maksiatnya, kalau ngerasa nggak berbuat dosa, ya pede aja. Kenapa? Lah aneh nggak ada dosa. Aneh nggak ngerasa berbuat dosa, doa aja. Tapi kalau orang ngerasa berbuat dosa, nggak pede berdoa, ujungnya nggak yakin. Wahwa tumakninah, kata Imam Haddad, yakin itu adalah tumakninah, ketenangan. Makanya kalau orang sudah yakin, hidupnya tenang. Siapa yang ngatur hidup kita? Allah. Kalau yang ngatur Allah tenang apa enggak? Tenang, enggak gelisah. Siapa yang ngatur jodoh kita? Allah. Kalau yang ngatur Allah tenang, enggak gelisah. Banyak orang sekarang gelisah gara-gara tadi, gara-gara masalah rezeki, gara-gara masalah perempuan, gara-gara masalah harta, gara-gara masalah kerjaan yang belum dilihat. Berarti enggak yakin sama Allah.
Kalau yakin sama Allah tenang, ya. Wa tuma'ninatul lati sa'ala Ibrahim, itulah tuma'ninah atau ketenangan yang dipinta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Rabbahu kepada Tuhannya. Fima akhbara anhu, ya. Sebagaimana yang dikhabarkan dalam firman Allah Ta'ala, qala awalam tu'min. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan padaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Ya. Nabi Ibrahim pengen minta ditaikin makomnya dari makom ilmil yakin menuju makom ainul yakin. Ya, karena sudah tahu Allah bisa menghidupkan yang mati, cuman belum pernah melihat. Makanya kalau kita tahu, ya belum sempurna tanpa kita melihat. Orang yang udah tahu adanya Monas tuh ada emasnya gede, baru tahu, belum lihat, belum sempurna. Sama, Allah Maha menghidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Nabi Ibrahim pengen lihat, pengen meningkatkan makom keyakinannya dari makom apa tadi? Ilmil yakin menuju ainul yakin. Ya, apa kata Allah? Awalam tu'min. Ya Ibrahim, ente nggak percaya ame aneh, ya, ente nggak percaya aneh bisa ngidupin yang mati tuh. Qala bala, enggak gitu ya Allah, walakin lihat ma'inna qalbi, tapi saya minta begini agar hati saya tumakninah, agar hati saya Nah, bahasa tumakninah di sini ditafsirkan adalah yakin. Ya, untuk meyakinkan hatiku, untuk menambah keyakinan. Jadi kalau kita punya ilmu, coba amalin dah. Kalau belum diamalin, baru teori doang. Kalau sudah diamalkan, insya Allah ilmunya jadi apa ya? Yakin. Ya, dikasih amalan namanya gurunya wirid. Siapa yang baca wirid ini, batu bisa jadi lembek kayak dodol gitu ya. Cobain, coba bener nggak? Ya, cobain. Bismillah. Bener. Nah, yakin gak tuh? Yakin. Makanya ilmunya orang dulu itu kebanyakan ilmu amal, ya. Karena zaman dulu, masya Allah luar biasa ya. Tuh. Kalau orang sekarang ilmunya ilmu ya ilmu teori gitu ya. Gitu. Karena ilmu teori akhirnya gak ada yang diamalin sama sekali. Ya. Ya contoh lah, misal kita lagi musim Covid kemarin. Orang kalau lagi musim Covid kira-kira lagi banyak duit apa dikit duit? Ya. Tapi buat sebagian orang justru lagi Covid lagi banyak-banyaknya duit. Siapa itu? Kang masker. Ya. Kalau ustadz dapat duitnya ngajar doang, dapat duitnya ceramah doang, berarti pas Covid mati harusnya ustadz. Harusnya mati harusnya tuh. Minimal dompetnya kosong aja. Tapi kok enggak? Nyatanya di Covid itu saya alhamdulillah hidup. Anak 4 hidup. Ya, sehat. Ya. Alhamdulillah enggak kurus, enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Tadi yakin modalnya. Ya. Allah bisa ngasih rezeki min haitsu la yahtasib ya. Sehingga muncullah keyakinan, slow aja kagak ngajar juga karena kita punya Allah itu ya. Fabana min hadza, maka terbangunlah dari sini annal yakin, maka jelaslah dari sini annal yakin, bahwasanya yakin adalah puncak keimanan tuh ya. Jadi kalau orang belum sempurna imannya, belum dapat yang namanya yakin. Ya. Tuh pentingnya yakin tuh. Ya. Kalau orang sudah punya keyakinan terhadap sesuatu, dapat ya. Yang yakin dengan gurunya, dapat barokah gurunya. Yang yakin sama Allah, dapat pertolongan Allah. Kalau nggak yakin, kagak. Ya, makanya nih kita kadang-kadang dibentokin sama Allah. Kita kalau dalam kondisi lagi normal begini, hati kita mah separuh-separuh sama Allah. Separuh Allah, separuh ATM. Separuh Allah, separuh kerjaan. Separuh Allah, separuh teman kita. Kenapa? Karena masih ada sangkutan sama orang gitu. Ya. Pengen bayar motor, udah pengen harinya duit kagak ada. Tuh. Gampang, punya saudara minjem tuh, masih ada saudaranya, masih ada orang lain. Belum Allah banget.
Kapan di saat kita ya bisa sepenuhnya bergantung sama Allah, udah mentok udah. Teman nggak ada yang nolong, saudara nggak ada yang bantu, udah Allah udah. Maka dibikinlah kejadian, dibikinlah ya diri kita kebentok agar bisa kita mentok kepada Allah. Fafil hadis, dalam hadis al yakin huwal imanu kulluh, itu yang tadi ya. Dalam hadis yakin adalah keimanan semuanya ya. Maksudnya al iman kulluh sempurna gitu ya. Ketika keimanan sudah sempurna, barulah muncul keyakinan ya. Mengusunya hawa nafsu ya. Kata hawa nafsu, ya lu ngaji mulu, ntar kawin gimana ntar ya, kan kawin butuh duit, paling banter 30 juta tuh. Iya benar juga ya, duit dari mana ya, gue berhenti dah, gue kerja aja gitu katanya tuh ya tuh. Berarti belum yakin ya. Yang udah kerja tuh ya, lu kerja mulu ya. Kapan dapat perempuannya, pacaran dah, nyari cewek tuh. Gimana mau demen orang, ente demen perempuan, ente nggak cari cewek sekarang tuh, akhirnya nyari itu, belum yakin ya. Padahal banyak kasusnya orang nggak kerja kawin ya. Padahal banyak kasusnya orang kerja doang nggak pacaran bisa nikah ya, asal modalnya ya yakin tuh. Ada nggak yang jamin kalau kita pacaran nggak bisa selamat dari zina? Nggak ada yang jamin tuh. Asal rumah sepi aja bisa jadi apa? Zina. Betul gak? Ada yang bisa ngejamin hidup kita selamat dari judi? Gak ada ya. Maka itu kita harus berlindung kepada Allah. Wa manazzala minas sama asyrafu minal yakin, tidak ada yang turun dari langit yang lebih mulia daripada keyakinan. Allah turunkan dari langit ya. Apa itu? Al-afiyah ya, al-afiyah, kesehatan. Allah turunkan dari langit apa lagi? Yakin ya. Wa kafa bil yakini ginan, cukuplah yakin sebagai kekayaan. Artinya kalau kita nggak dikasih kaya tapi dikasih yakin, cukup udah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sallallahu al yakin wal afiyah, mintalah kepada Allah yakin dan afiat. Nih minta dua ya. Allahumma inna nas'alukal yaqina wal afiyah. Ya Allah, kami minta kepadamu yakin dan afiat. Fa innahu, karena sesungguhnya ma'utiya ahadun, tidak ada yang diberikan seseorang setelah yakin afdal minal afiyah, yang lebih utama dari afiah ya. Jadi yakin baru afiah, cakep udah ya. Kalau rezeki mah udah dari sononya udah, ente nggak nyari juga dah dapat. Saya mau tanya, yang nganggur, ada yang nganggur, cuci tangan yang nganggur, yang nganggur, makan nggak? Makan. Ngerokok nggak? Rokok. Gira main futsal, main nggak? Main. Punya duit nggak? Kagak. Tuh ya, kadang modal kolor doang main bola, main futsal tuh kan ya, disuruh bayar kayak orang ama, tak dulu lewat dulu ya, lewat dulu. Penting main ya itu ya. Jelas paham ya. Jadi yang maha tuh yakin, yang maha tuh afiat, itu yang kita minta sama Allah, bukan duit, bukan. Orang punya banyak duit belum tentu sehat. Orang punya banyak duit belum tentu ya yakin, gelisah tiap hari, takut duitnya habis, takut duitnya hilang. Makanya kita minta sama Allah yakin dan afiat ya. Jelas sampai sini itu ya. Wa amma as-salabah fid din fa huwa al-quwwa fihi wa thabatu alaihi wal ghairatu lahu hatta yaqula al-haq wa in kana murran. Nah, adapun salabah fid din, nah ini dia. Adapun ya salabahnya kita, fanatiknya kita sama agama. Nah itu ya. Jadi kalau fanatik boleh sama agama, jangan sama mazhab. Kalau mazhab apaan aja, partai apaan aja, jalan lewat mana aja, bebas. Mau ke Pasming lewat Kalibata boleh, lewat Condet boleh, lewat Buncit Raya boleh. Yang penting nyampe, yang penting jalan begitu. Agama gitu juga, mau mau mazhabnya Hanafi boleh, Syafi'i boleh, mau kunut boleh, nggak kunut boleh. Yang penting Islam. Nah ini yang wajib ya. Sholabah fiddin, fanatiknya kita pada agama. Apa itu?
yaitu kuwah ya. Kalau kita sudah keras maknanya sudah kuat, sudah sabat, sudah mantap, sudah memiliki ghirah ya, rasa kecemburuan ya dengan agama. Hatta yaqulal haqqa, sampai dia bisa mengucapkan kebenaran, wa in kana murran, meskipun pahit. Tuh, wa in kana murran, meskipun pahit. Wala yakhafu fillah laumata laim, tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela. Wa bidzalika wasafallahu ahibba'ahu fi qoulihi, oleh karena inilah Allah mensifatkan kekasihnya dalam Al-Qur'an, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Kata berjihad di sini bukannya orang perang, bukan. Jihad itu luas maknanya. Antum malam ini hadir di majlis, ini jihad. Ini fi sabilillah, berapa banyak waktu yang antum korbankan untuk kemari ya. Maka jihad bukan hanya perang, melawan hawa nafsu bahkan lebih hebat, lebih berat daripada berperang ya. Itu ciri kekasih Allah. Kalau antum mau disayangi Allah, lawan hawa nafsu, selesai ya. Kalau mau dicintai Allah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, musuh yang paling besar adalah diri sendiri, hawa nafsu sendiri itu. Itu ciri yang pertama, mereka bermujahadah. Yang kedua, tidak takut celaan. Kenapa? Yang ditakutkan celaan Allah, yang ditakutkan murkanya Allah, bukan celaan manusia itu ya. Apa? Jadi kalau kita di jalan yang benar jangan pakai takut. Kalau kita benar jangan pakai takut. Justru yang takut harusnya yang nggak benar. Kalau sekarang yang benar takut, yang nggak benar berani, itu kebalik gitu ya. Jelas paham? Jadi kalau kita lagi istiqomah ngaji, memperbaiki diri, lagi coba hijrah, lagi coba berubah, jangan pakai takut, jangan pakai malu, berubah ya. Karena hidup di neraka itu kehidupan yang sangat-sangat ya pedih ya. Nauzubillah, tiap detiknya, kalau kita kan sekarang tiap detiknya nikmat kita duduk nikmat, ngaji nikmat, ntar pulang tidur nikmat, bangun tidur nikmat, jalan nikmat. Itu kehidupan dunia ya. Tapi kehidupan neraka, nauzubillah, fi kulli lahzah azab, tiap detiknya azab, tiap detiknya azab, setiap saat diazab, setiap saat diazab. Kenapa? Karena menyia-nyiakan kesempatan di dunia itu ya. Ini nauzubillah min zalik ya. Jangan jauh-jauh dah. Kita dikasih masa sekolah dari SD sampai SMA 12 tahun dikasih kesempatan sama orang tua kita sekolah. Untuk apa 12 tahun sekolah? Mempersiapkan untuk puluhan tahun ke depan. Siapa yang seketika sekolah belajarnya semangat, nggak pernah cabut, nggak pernah macem-macem, nggak pernah narkoba, nggak pernah minum khamr, dia benar belajarnya, bahkan berprestasi, punya keilmuan yang mumpuni, insya Allah masa depannya gemilang. Insya Allah setelahnya enak. Tapi coba-coba kita masih sekolah main, cabut, bolos, nongkrong, minum khamr, main perempuan, masa depan kita sengsara, susah. Dikit-dikit minjem duit buat apa? Depok slot. Dikit-dikit minjem duit buat apa? Bayar motor. Coba kalau orang itu benar lempeng. Sekarang saya mau tanya gini. Nih umpama kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau ngasih tamsil begini. Ini kita punya tali nih, ya, punya jalan. Ente kalau jalan ke Solo lewat jalur apa tuh? Jalur selatan kan, yang jalannya begini. Ya. Ame lewat tol Cipali yang lempeng aja, lebih cepat mana? Lebih cepat yang lempeng. Ya. Kalau kita jalan lewat selatan, naik turun, belak belok, nyampenya lama. Kalau lurus saja, cepat gak sampainya? Itulah gambaran orang yang hidupnya lempeng sama yang hidupnya belok. Tar dugem sok ngaji, dugem lagi, sok ke oyo, sok pane, macam-macam dah tuh ya. Besok bener, besok maksiat, besok bener begini. Kanan kiri, lama nyampenya. Coba kalau lempeng aja dah. Tuh. Nyampe gak? Nggak lama-lama, cepet. Ya. Nih saya mau ke situ nih. Tapi kalau saya jalan gini, sono dulu, kesini dulu, nyampenya lama, yang lurus cepat. Ya, makanya hidup kita jangan belak-belok, lempeng aja dah. Ya, enak lempeng. Enak gak lempeng? Emang rada ngantuk gitu.
Kalau kita naik tol emang tol cepet, cuman radengan ngantuk gitu ya. Ya nggak apa-apa goyang-goyang dikit gitu. Kalau masih di rel mah nggak apa-apa goyang go. Naik mobil nih di tol, ya lempeng aja dari awal jalan di kanan mulu atau di kiri mulu, ya ngantuk. Sekali-kali dah nyalip dikit, set, boleh nggak? Boleh. Sama kita mah orang lempeng, bukannya nggak boleh banget main, bukan. Orang yang lempeng bukan nggak boleh main futsal. Orang yang lempeng bukan nggak boleh joget-joget. Boleh, silahkan. Kita lihat para guru-guru kita, para habaib. Kalau bikin acara haul, malahnya apa? Japinan, joget-joget. Ada gak yang salto? Ada yang koprol aja deh. Mau yang koprol balik, koprol depan. Ya kan silahkan aja. Nggak, Islam nggak melarang joget. Asal bener aja jogetnya. Ya. Hiburan musik, Islam nggak ngelarang musik. Ya tuh. Jelas, paham? Jadi kalau kita dalam track, on track, boleh gak belok-belok? Boleh, asal jangan keluar rel gitu. Silakan mau belok-belok, mau standing boleh, ya, mau koprol boleh kan gitu. Yang penting tetap di jalur tol. Yang penting on the track gitu. Jangan lagi di jalur tol, tau-tau keluar. Jauh udah tuh, jauh temennya nyampe ke Solo, dianya masih nyari jalur tol lagi. Kan kalau masuk tol lagi bayar lagi, bener gak? Keluarnya bayar, masuknya ongkosnya habis. Coba kalau gitu udah jalan lempeng aja, cukup sekali bayar, ya. Sama keluarnya selesai. Terkeluar lagi bayar lagi, masuk lagi bayar lagi, keluar lagi bayar lagi. Emang maksiat nggak bayar? Maksiat bayar. Ya. Apartemen Kalibata bayar, parkirnya bayar, perempuannya bayar, zinahnya bayar. Nauzubillah min. Mau masuk neraka kok bayar. Ini udah rugi serugi-ruginya ya. Kalau kata guru saya begok bintolol namanya tuh. Ya. Kenapa? Udah masuk neraka bayar, masuk surga pantas bayar, neraka nggak pantas bayar. Ya. Jelas paham? Itulah ciri kekasih Allah. Ya, yang ditakutin apa? Murkanya Allah, murkanya orang mah dia nggak takut. Biarin bodo amat, orang satu grup gedek sama dia. Nggak apa-apa, yang penting jangan Allah. Ya in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama bukan Allah yang benci, aneh nggak peduli. Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman dalam kitab Al-Afrahnya menceritakan bahwasanya beliau ketika dakwah juga dimusuhin. Ya, jangan kita kira orang besar wali-wali Allah mereka dakwah dicintai orang begitu saja, enggak. Semua orang-orang besar berlalu pasti dibenci, dimusuhi, dihina, dicaci, dimaki, umumnya begitu. Tapi barokah kesabarannya Allah utus orang-orang untuk membela beliau, untuk memuji beliau, untuk menyanjung beliau. Begitu balasannya. Ya. Jadi kalau antum yang ngaji ada yang ngomongin, nah ya cukup 3S. Nah apa 3S? Tuh, senyum, sabar, santuy. Ya salam tuh. Ya. Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala fihi aqwaqum fid dinillah Umar qauluhul haq wa ma lahu fin nas min shadiq. Tuh. Orang yang paling benar, orang yang paling kuat megang agama kata Rasulullah adalah Sayyidina Umar. Orang yang paling kuat megang agama adalah Sayyidina Umar. Qauluhu haq, yang diomongin benar, nggak pernah Sayyidina Umar itu menjilat basa-basi yang aneh-aneh, nggak pernah. Tegur beneran. Ya suatu hari Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima perang, nggak pernah kalah. Orang-orang mengeluk-elukan beliau. Akhirnya apa? Dicopotin jadi panglima. Ya. Yang hak. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngajar, duitnya banyak, diambil hartanya. Pejabat aneh nggak boleh kaya, diambil gitu. Maka kata Rasulullah, wa ma lahu finnas min sodik, saking bener omongannya, nggak pernah basa-basi, ya, nggak pernah munafik, maka nggak punya teman. Wa ma lahu finnas min sodik, nggak punya teman tuh, ya, nggak ada temennya. Sampai-sampai ketika pengen diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar Siddiq, kawannya, sahabatnya, sebagian sahabat lapor ame Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ente bener mau ngangkat Umar ini? Umar ini orangnya keras ini, ya.
Ini nggak salah ngangkatnya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Iya, Umar ini batinuhu ahsan min alaniyatih. Ya, batinnya jauh lebih bersih daripada zahirnya. Ente lihat zahirnya keras, itu zahirnya doang, hatinya baik. Sebaik-baiknya orang hatinya. Itu ya. Mending orang begini gitu. Ya, daripada alus, baik-baik di belakang nyakitin kita. Nauzubillah. Di belakang tahu-tahu nyalip kita. Nauzubillah. Ini baik-baik ini ada apa Valentino Rossi, Marquez nih. Yang jago nikung, jago nyalip tuh, baik-baik itu. Itu kalau ente demen pengen nikah, maksud pengen nikah. Ya Vicky ya tuh. Jangan kasih lihat fotonya ke siapa ya? Ke Danu, jangan. Nanti nikung Danu. Diam-diam tengah malam. Assalamualaikum. Ini temannya Vicky ya. Oh iya, ini siapa abang? Saya CS-nya Vicky. Oh gitu. Kamu kalau mau curhat kesini aja. Ya salah. Gue udah baca dah begitu. Curhat dah bang. Ini kok Bang Vicky begini sih katanya. Kata Danu, enggak. Bang Vicky orangnya baik. Dia cuma pura-pura aja begitu. Wah abang bijaksana banget. Tuh kata Danu begitu. Ya. Kata perempuannya, kok aku nyaman ya sama abang lah kan dekatnya sama Vicky. Nah begitulah konspirasi. Tuh namanya konspirasi. Hati-hati kita ya. Tuh. Udah saya udah apal begitu dah ya. Perempuan jangan sok-sok nyaman sama laki. Kagak ada laki yang bikin nyaman, kagak ada. Ya. Jelas paham ya? Tuh. Cerita bohongan tuh ya, bohongan. Jadi kalau ada nih kayaknya aneh nyaman banget sama dia, bohong. Ntar udah kawin ditinggal mulu lu. Tuh ya, jangan palsu itu ya. Jelas paham. Ini contoh doang Vicky ya, contoh artinya tuh hati-hati, temen tuh begitu ya. Nggak ada yang bisa dipercaya tuh ya. Illa teman yang soleh tuh ya. Kalau teman yang soleh kagak bakal nyimpen nomor inceran kita. Itu teman yang soleh. Wa qad kana radhiyallahu anhu min aslabil mu'minina fi dinillah. Dan Sayyidina Umar termasuk orang yang paling keras dari kalangan orang beriman terhadap agama Allah. Maksudnya apa? Agamanya fanatik banget. Ya, jadi kalau orang bilang lu fanatik banget, biarin aja. Ya. Jadi contoh misalnya nih ada sebagian kita ngaji, tuh, dibilang ngame keluarga kita, lu fanatik banget, lu nggak apa-apa biarin. Kalau yang dimaksud fanatik itu kita cinta sama agama kita, nggak mau ngerjain yang haram, nggak apa-apa dibilang fanatik, ya, nggak masalah. Wa asyaddahum akhza, dan yang paling kerasnya memegang fi haqqi nafsihi, pada hak dirinya, wa fi haqqi ghairi, pada hak orang lain. Tuh ya. Hatta saratil amsal tudrab bihi fi adlih. Ya. Wa amrihi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa qiyamihi bil haqq 'alal gharib wal ba'id. Sampai ya, karena keadilannya ada orang-orang yang dipukul sama beliau. Walaupun itu orang dekatnya, walaupun itu orang baik, jauhnya kagak kenal dia. Itu ya. Amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan baik kepada orang dekat maupun orang jauh. Kalau kita biasa gitu, yang jauh iya, yang dekat ya jangan nih saudara gue nih baik-baikin enggak tuh. Ya radhiyallahu anhu wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Itu ya. Nah ini jadi kalau mau lihat orang yang keras megang agama, nah tuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ammar riqa 'alal mu'minin fa ayyakuna rahiman bihim musyfiqan 'alaihim wa dzalika min asyrafil akhlaq wa afdalil khisal. Wa bihi wasafallahu rasulahu faqala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Nah, jadi adapun riqah
ya, rasa empati kepada orang beriman, rasa kasih sayang kepada orang beriman, fa ayyakuna rahiman bihim, ya. Maka ya, hendaknya seseorang itu rahiman, berkasih sayang dengan orang mukmin, musyfiqan alaihim, ya. Memiliki syafaqah, ya. Sama maknanya ya, rahim dan syafaqah. Wa dzalika min asyrafil khala, akhlak ini merupakan akhlak yang paling mulia dan perangai yang paling utama. Nah, tadi kita nih ya, kita ini sebagai seorang mukmin kudu punya dua sifat. Yang pertama keras, yang kedua lembut. Ya. Kudu keras sama apa? Keras megang agama, lembut kepada penganut agama, ya. Jadi kalau kita keras ya bukan ame orang, keras justru megang agama, kudu kuat. Ya. Ada kan orang yang lembut dah gitu ya. Ame orang jahat juga lembut gitu. Enggak ada ketegasan. Ini ke orang sempurna. Orang yang sempurna itu orang yang hatinya bisa dikontrol sama dia. Ya. Bukan orang yang sempurna, orang yang nggak bisa marah. Itu bukan orang yang sempurna. Orang bisa marah itu orang yang sempurna. Tapi dia bisa ngontrol marahnya, dia bisa ngontrol emosinya. Kapan dipakai marahnya, kapan diredakan amarahnya, itu orang yang sempurna. Ya. Antum punya anak salah, tegur gak? Omelin gak? Nasihatin gak? Dengan marah kita, fadhol silakan. Tapi ketika anak itu baik, sayang gak? Rahmati gak? Itu. Ya. Jadi bukan orang yang sempurna, orang yang marah mulu, nggak pernah baik. Atau yang baik mulu nggak pernah marah, ini nggak sempurna. Makanya kesempurnaan tadi terletak pada dua sayap tadi. Sayap keras dan sayap lembut. Tuh. Maka Rasul begitu juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari jenis kalian manusia atau bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat Rasul ya melihat kalian sulit. Rasul itu paling susah ngelihat kita susah. Enggak mau banget umatnya susah. Harisun alaikum ya. Dan sangat ingin Rasulullah kita masuk Islam, bil mu'minina raufur rahim. Kalimat rahim di sini adalah bentuk mubalaghah, Apa sih mubalaghah? Kata sangat. Bukan hanya sekedar sayang, tapi sangat sayang. Ya, tuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Man la yarham la yurham, orang yang enggak sayang nggak akan disayangi. Wa qala aidan inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kathratis shalah wal siyam. Sesungguhnya ya, abdala ummati, wali-wali abdal dari umatku nggak masuk surga dengan sebab banyak sholat, banyak puasa. Jadi wali-wali itu banyak sebab masuk surganya bukan gara-gara banyak sholat, banyak puasa. Bal bisalamati sudur, akan tetapi dengan hati yang selamat, wa sakhawatin nufus, akan tetapi dengan jiwa yang dermawan, warahmah bikulli muslim, dan sayang dengan setiap orang muslim. 3 ya ciri wali Allah. Yang pertama, hatinya bersih, hatinya selamat ya. Kalau orang jahatin nggak dibalas tuh ya. Kalau kita kan dijahatin apa ya? Awas, ntar ada saatnya gua kaya, lu minjem duit gua nggak bagi. Nggak kaya tuh. Kasihan itu, udah dendam gak jadi. Salah sudurnya. Ya. Senang lihat orang senang, merasa susah lihat orang. Tuh, jangan sampai senang lihat orang susah lihat orang senang. Tuh hatinya nggak selamat tuh. Ya. Teman punya mobil, paling ngutang tuh. Teman jalan-jalan, utangnya banyak. Pokoknya di apa aja jelek udah. Nggak ada yang bagus dia doang udah. Yang kedua sakhawah, dermawan, ciri wali itu ya, dermawan tuh ya. Suka memberi, suka berbagi itu. Dan juga yang ketiga ar-rahmah bikulli muslim, sayang dengan setiap muslim yang mana aja ya. Allahumma haqiqna, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mewujudkan sifat-sifat ini pada diri kita ya. Bukan karena pengen jadi walinya, bukan, tapi udah pengen selamat ya. Pengen apa? Selamat. Kita nih masuk surga aja udah syukur, apalagi jadi kekasih Allah, bonus sudah ya. Kan tadi saya bilang di akhirat, jangan di akhirat tak ente kekunci di kamar mandi sehari aja, gimana bau, pengap ya, gerah
Gak enak itu baru kamar mandi, belum dikunci di dalam neraka, udah kagak enak-enaknya. Ya. Maka tadi kalau orang dimasukkan surga sama Allah, udah cakep, udah lebih mending daripada masuk neraka. Makanya tadi kalau kita punya 3 sifat tadi, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah. Qultu wa la yufham min hadza anna al-abda laysa bimukthirina min as-shalah wa siyam bal kanu mukthirina minhuma wa min ghairihima min al-a'mal as-salihah walakin hadhihi al-awsaf allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ila Allah wa qarrabathum ilaihi li fadlihi wa syarafihi wa akthar min ghairiha min baqiyati amalihim li'annaha min amali qulub wa awsafis sarair fafham. Nah, ini dia. Kata Imam Haddad ini menjelaskan hadis yang tadi kan katanya kata Rasulullah ya, para abdal itu masuk surga bukan gara-gara sholat sama puasa. Nah, beliau katakan wala yufham min haza, tidak benar dipahami dari sini bahwasanya wali abdal itu bukanlah orang yang banyak sholat dan puasa. Enggak benar begitu, bahkan mereka lah orang yang paling banyak puasanya. Artinya mereka termasuk orang yang banyak mengerjakan sholat dan puasa dan juga seluruh amal yang akan, tetapi ya, sifat-sifat yang disifatkan oleh Nabi kepada mereka qaddamathum ilallah, itu yang bisa nyampein mereka kepada Allah ya. Wa qarrabathum ilaih, dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah li fadliha wa syarafiha, karena keanugerahnya dan kemuliaannya lebih besar daripada seluruh amal yang lain. Jadi amalan itu banyak, ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Nah, itu kan amal-amal banyak, tapi yang paling besar itu amalan hati. Amalan yang dikerjakan sampai apa? Hati itu. Kayak tadi itu ya. Untuk bersihin hati itu nggak gampang itu. Kita bisa sholat 100 rakaat, tapi belum tentu bisa ikhlas walaupun 2 rakaat. Kita bisa puasa tiap hari, belum tentu bisa ikhlas mengerjakan puasa. Jadi kata ulama, satu amalan hati lebih baik daripada segunung amalan zahir. Ya, makanya kalau orang sudah bisa mengamalkan amalan hati, udah cakepnya luar biasa tuh ya. Nah, jadi kata Imam Haddad tuh bukannya mereka nggak ngerjain sholat puasa, bukan, tapi justru mereka ngerjain. Tapi yang paling membuat mereka dekat sama Allah adalah 3 amalan tadi. Apa tadi? Hatinya selamat. Apa tadi? Dermawan. Sayang kepada makhluk itu. Nah, mulai dari sekarang kalau bisa udah nggak ada lagi daftar list musuh-musuh kita. Ya, kita hapus tuh, fulan musuh kita hapus. Nggak ada musuh kita. Nggak ada yang pantas jadi musuh kita. Kenapa? Lah, kita bagaimana mau sayang sama orang kalau kita masih menganggap ada musuh? Ya. Adapun orang musuhin kita terserah. Yang jelas orang itu bukan musuh kita. Selesai itu. Aman kita hati kita. Ya. Satu udah orang. Kita punya musuh satu gitu. Ya. Kalau dia orang dapat kenikmatan, gedek gak kita? Kalau dia orang dapat kesenangan, marah nggak kita? Itu bahayanya begitu. Jadi dengki, ya. Jelas paham? Jadi ya, kalau kita pengen dekat sama Allah, yang pertama tadi kerjakan amalan hati, yang kedua amalannya 3, salamatus sudur, sakhawatun nufus, rahmah bikulli muslim, dan yang terakhir jadilah orang yang keras memegang ajaran agama, tidak pelin-pelan, tidak mudah goyah, tidak ikut ke sono ke sini. Orang ngaji ikut ngaji, orang kagak ngaji juga. Itu namanya pelin-pelan. Ya. Contoh, Mahya yuk, ayo, gas, ya. Gas kan, ya salah. Mahya yuk, aduh, nggak dulu lah, skip, asik. Aku juga dah, ya ini yang begini nih, ya. Mau Pak sekampung kagak ngaji, gua ngaji. Kenapa? Mending kita masuk surga terpaksa daripada masuk neraka karena ngikut teman tuh ya. Jadi kalau urusan agama harus punya prinsip kita tuh ya. Jangan gara-gara satu nggak ngaji ikut kagak ngaji ya. Jangan ya tuh, berangkat bismillah. Kemarin saat nih anak foto pada kemana nih? Adanya fikih doang, itu juga bareng sama motor di atas.
Mudah-mudahan bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan juga teman-teman kita, saudara kita yang nggak hadir mungkin karena sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Kalau lagi malas Allah beri taufik hidayah. Teman-teman kita yang sudah ngaji semoga Allah kasih istiqomah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah surah Al-Fatihah garamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna biha